Ini adalah sosok penjahat yang viral di media sosial. Bagi siapa yang melihat matanya, maka akan segera dihabisi nyawanya. Namun, di balik lelucon yang telah dibuat, menyimpan suatu kisah yang menyeramkan. Inilah dia cerita dari Nico Jenkins. Nico Jenkins adalah salah satu pria terkejam yang pernah ada di muka bumi. Kejahatannya juga bahkan terkenal sampai satu penjuru Amerika, bahkan dunia. Bagaimana tidak, satu keluarganya aja isinya narapidana semua. Memang benar pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nico yang memiliki nama panjang Nico Allen Jenkins merupakan pria yang lahir pada tanggal 16 September 1986 di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Dari kecil, Nico sudah menjalani banyak pengalaman trauma, mulai dari kekerasan, pelecehan, hingga tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang tua mereka. Diketahui memang keluarga Jenkins telah dikenal sebagai pewaris darah kriminal mulai dari generasi-generasi sebelumnya. Pada generasinya, mama, papa, 3 saudari perempuannya, paman, dan sepupunya merupakan para pelaku kriminal. Pada usia yang ke-7, dia sudah memiliki catatan kriminal, yaitu membawa senjata api ke sekolah. Beruntung tidak ada korban jiwa dan berhasil dievakuasi. Pada usianya yang ke-11 tahun, diketahui juga dia suka bolos dari sekolah. Dia suka berkelahi dengan temannya dan juga memecahkan kaca jendela sekolah. Alhasil, dia dikeluarkan dari sekolah. Waktu dia berusia 13 tahun, dia juga memiliki keinginan untuk merasakan rasanya menikam seseorang. Memang, orang ini agak lain ya. Pada tanggal 17 November 2003, disinilah kisah sesungguhnya Nico dimulai. Di usianya yang menginjak ke 17 tahun, pada akhirnya dia dijebloskan ke penjara karena telah melakukan pencurian mobil dan menodongkan senjata terhadap korbannya. Akibatnya, dia dihukum selama 10 tahun di penjara remaja, yang kemudian dipindahkan ke penjara dewasa. Di penjara remaja, ia telah menerima 13 laporan kriminal. Di antaranya adalah dia telah menyerang penjaga dan juga menjadi dalang dari kerusuhan di penjara pada tanggal 4 Juli 2005. Lalu, pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 30 Juli, akhirnya dia dibebaskan. Baru 11 hari dia menghirup udara bebas, dia sudah berulah lagi. Dia telah melakukan aksi pembunuhan pertamanya dan juga melakukan perampokan. Korbannya itu dipilih secara acak. Kejadiannya ini terjadi pada tanggal 11 Agustus tahun 2013. Korbannya bernama Horst Cajiga Ruiz dan juga Juan Uribe Pena. Korbannya ini diletakkan di dalam mobil van berwarna putih di pinggir jalan. Yang lebih gilanya lagi, pada kasus itu, Nico dibantu oleh saudari perempuannya dan sepupunya untuk melancarkan aksinya. Aksinya dilakukan dengan cara memikat korban terlebih dahulu, lalu kemudian menembak kepala korban dan merampas dompet korban. Tidak berhenti sampai situ saja. 8 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2021, si pemburu berdarah dingin ini berulah kembali. Dia menembak seseorang yang bernama Curtis Bradford. Curtis juga dikenal sebagai teman satu sel Nico Jenkins. Yang anehnya, sehari sebelum kejadian, mereka sempat berfoto bareng. Ini adalah penembakan kedua yang dilakukan oleh Nico. Motif kejadiannya pun cukup sederhana, yaitu Erica Jenkins sebagai saudari perempuannya Nico percaya bahwa teman-teman Curtis bertanggung jawab atas penembakan yang terjadi pada rumahnya sekitar 6 bulan yang lalu. Sehingga kakak beradik ini berencana untuk memasang jebakan kepada Curtis. Aksinya diawali dengan mendatangkan korban terlebih dahulu dengan alasan ingin merampok rumah seseorang. Saat korban tiba, korban ditembak di area punggung. Lagi, dan lagi. Tanpa rasa menyesal, Nico melakukan aksi nekatnya lagi. Ia menembak orang secara acak, tepatnya
2 hari setelah kasus Curtis di tanggal 21 Agustus 2013. Korban kali ini adalah seorang wanita yang bernama Andrea Kruger. Nico memberhentikan paksa kendaraan itu, lalu menembak korban sebanyak 4 kali dan merampas mobil serta harta benda miliknya. Kali ini aksinya dibantu oleh pamannya yang bernama Warren Levering. Memang satu keluarga ini kompak ya. Kompak untuk dihantam. Adanya temuan fakta lain yang mengejutkan. Tidak hanya kakak perempuan dan pamannya yang terlibat dalam kasus ini, tapi yang lebih parahnya lagi, ternyata ibu Nico juga terlibat. Ia menyediakan senjata dan amunisi kepada Nico. Bukannya siapin makanan, malah siapin alat perang ya. Pada tanggal 30 Agustus 2013, akhirnya monster buas ini berhasil kembali diamankan petugas. Pada kasusnya, Nico tidak bisa mengelak lagi karena DNA yang ditemukan itu terdapat di semua tempat kejadian, baik itu di mobil-mobil maupun di senjata yang ia pakai. Pada akhirnya, Nico mengakui telah menghabisi nyawa keempat korban tersebut. Kemudian polisi melakukan sejumlah pencarian fakta. Ternyata, polisi dikejutkan dengan temuan fakta tersebut. Pasalnya, jawaban itu terdengar cukup aneh dan tidak masuk akal. Pada saat polisi bertanya, apa alasan Nico menghabisi korban-korbannya, Nico mengungkapkan bahwa motifnya dilakukan atas dasar pengorbanan terhadap sang dewa ular, yaitu dewa Apopis. Apopis sendiri itu dikenal sebagai mitologi Mesir kuno, yaitu dewa jahat yang digambarkan sebagai ular. Ya, katanya dewa itu menyuruhnya untuk melakukan hal-hal tersebut. Sungguh fakta yang di luar nurul. Akan tetapi, apapun alasannya, pengadilan menganggap itu hanyalah sebuah lelucon dan tidak menghiraukannya. Akibatnya, Nico divonis hukuman mati. Terdapat banyak fakta lucu selama Nico di dalam sel. Nico kerap banyak melakukan hal-hal aneh. Di sana, Nico membelah lidahnya dengan anggapan bahwa itu akan membuatnya menyerupai ular. Lalu, pada tahun 2015, dia dilaporkan telah memotong alat kelaminnya sendiri untuk membuatnya terlihat seperti dewa ular. Ada-ada saja kelakuannya. Nico begitu percaya dan terobsesi, sehingga dia bisa menyerupai dewa ular tersebut. Darah hasil aksinya dipercikan ke dalam sel tersebut. Sungguh hal yang membangkangkan. Beberapa bulan kemudian, dia juga diketahui telah mencoret dahinya sendiri dengan simbol 666 atau yang diketahui juga sebagai simbol satanik. Tetapi karena melakukannya tanpa cermin, maka hasilnya pun terbalik menjadi 999. Karena perilakunya yang aneh, dia dijaga dan diperhatikan setiap 15 menit. Dia diperhatikan dalam pantauan CCTV dan juga dia tidak bebas berbicara dengan tahanan lainnya. Setelah dicari tahu mengenai latar belakang kesehatan mental Nico, beberapa psikiater menyimpulkan bahwa Nico sepertinya memalsukan keadaan mentalnya. Ia seperti baik-baik aja, dan juga mereka beranggapan bahwa ini hanyalah akal-akalan Nico supaya ia bebas dari hukuman matinya. Akan tetapi, untuk sementara waktu, hukuman matinya pun ditunda. Hal-hal yang dapat membuat hukuman matinya berjalan adalah jika ketiga hakim itu benar-benar setuju untuk melakukan hukuman tersebut. Walaupun hukuman matinya ditunda, pada Mei 2017, Nico tetap dijatuhkan hukuman penjara selama 450 tahun lamanya. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah jikalau ingin mengabdi kepada dewa, janganlah pergi ke dewa ular, tapi ke dewa Zeus. Siapa tahu bisa maksudin. Bercanda ya, simple aja. Jika kita sudah melakukan hal positif dalam hidup ini, niscaya pasti hidupmu akan bahagia. Sombong amat.